Shalom saudara-saudaraku. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang doa dan penyinjilan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Doa dan penyinjilan. Nah, ketika saya mempersiapkan materi ini ditugaskan oleh gembala saya dan saya tahu temanya doa dan penyinjilan, saya bilang begini sama gembala saya. Wah, Musa, ini tema yang berat sekali. Maksud saya soal penyinjilannya. Nah, kata Pak Gembala, nggak berat sih kalau kita sudah sering melakukannya. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya, kalau kita sudah sering-sering melakukan pelayanan penyinjilan, maka yang namanya penyinjilan itu pastilah tidak susah lagi. Nah, kita belajar dulu yang pertama, doa. Kenapa kita harus berdoa? Doa itu seperti nafas. Jika orang Kristen tidak berdoa atau jarang berdoa, maka dia seperti orang Kristen yang tidak bernafas. Sama seperti seorang agen asuransi. Nafasnya itu adalah prospek dan rekrut. Jika dia tidak prospek dan tidak rekrut, maka dia tidak akan bertahan lama. Doa itu penting nggak sih? Balik lagi, bernafas itu penting nggak sih? Nah, permisi tanya, kapan terakhir kali kita berdoa? Maksud saya bukan di gereja ya. Kapan terakhir kali kita berdoa? Pernah dengar yang beginian nggak? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, aku tak pandai doa loh. Jangan suruh saya pimpin doa ya. Saya grogi loh, apalagi di depan orang banyak. Nah, pernah satu ketika saya berdoa di pendeta yang membaptis saya, itu saya ngomongnya grogi banget. Seperti itu. Kenceng, grogi sekali. Nah, setelah itu pendeta saya bilang, Hendra, berdoa itu harus pelan-pelan. Suara kita harus jelas. Lalu saya dipimpin balik lagi, doa bersama. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tidak sering berdoa di depan orang banyak atau di depan orang. Lalu, apa yang mau kita ucapkan ketika kita berdoa? Apa saja ucapan syukur, pergumulan, doa pengampunan, dan doa berkat. Saat ini ucapan doa saya lebih banyak ke ucapan syukur, baik untuk hal-hal yang sudah saya terima maupun untuk hal-hal yang akan saya terima nantinya. Di Markus 11 ayat 24. Saya sering bilang begini, dan mungkin kita juga sering dengar ya, perkataan adalah doa. Hati-hatilah dengan perkataan kita. Saya ulangi, perkataan adalah doa. Kita sering bilang seperti ini, kita juga mungkin sering sekali mendengarkan kalimat ini. Perkataan adalah doa. Hati-hatilah dengan perkataan kita. Nah, saya pernah post di IG saya, teologi doa terbalik itu sama dengan teologi beriman. Teologi doa terbalik itu sama dengan teologi beriman. Ini tafsiran saya sendiri. Yang kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, dan juga Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Nah, apa yang membuat kita orang berdosa ini dilayakkan untuk berdoa? Saya ulangi, apa yang membuat kita orang berdosa ini dilayakkan untuk berdoa? Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, berdoa dan berdosa. Berdoa dan berdosa. Ada huruf apa di antara kata tersebut? Berdoa dan berdosa. Huruf S. Yes. Tafsiran saya, S itu adalah sacrifice. Pengorbanannya di kayu salib lah yang melayakkan kita untuk yang berdosa ini bisa berdoa kepada Dia. S itu apa? Tafsiran saya berikutnya, Savior, juru selamat. Jadi hanya karena S, sacrifice, Savior, kita yang berdosa dilayakkan untuk bisa berdoa kepada Dia. Nah, lalu apa yang membuat sampai saat ini doa kita belum dijawab? Dan juga ada doa-doa kita yang sudah dijawab. Saya belajar begini. Yang membuat doa kita belum dijawab adalah apakah hidup kita sudah benar menurut pandangannya Tuhan? Jika sudah benar, bagaimana? Jika belum benar, bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan dekatkah? Lekatkah? Yakobus 5 ayat 16b.
Kita tahu bahwasannya jawaban doa itu hanya 3. Kita mungkin juga sering dengar, bukan? Jawaban doa itu hanya 3. Tidak, nanti dulu, dan ya. Kembali lagi, apakah kita sudah hidup benar menurut pandangannya Tuhan? Lucunya saya pernah berdoa begini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Saat saya mau tidur, saya berdoa. Dan apa yang terjadi? Aminnya itu besok pagi. Karena saya berdoa dalam posisi tidur. Saya berdoa, paginya baru tahu. Saya belum amin, rupanya sudah sampai ketiduran. Saya juga pernah berdoa begini. Tuhan kan maha tahu. Tuhan sudah tahulah apa yang mau saya doakan. Seperti itu ya Tuhan, amin. Saya langsung tidur. Apakah seperti itu? Dosen saya pernah sharing seperti begini, ketika beliau berdoa, sikapnya adalah seperti gini. Yang dia hadapi adalah Bapa di surga yang mempunyai segalanya, yang duduk di atas tatanya. Haruslah kita datang dengan sikap yang sopan dan kita visualisasikan kita sedang berada di kerajaannya. Nah, saya mulai melakukan itu. Saya mulai belajar melakukan itu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang juga lupa. Nah, saat saya doa pagi, saya visualisasikan hal itu. Saya datang dengan sikap yang baik, yang sopan ke kerajaannya, ramah, sungkan, seperti itu. Karena dan saya visualisasikan, saya datangnya itu jauh, sementara Allah kita tuh di depan jauh sekali. Saya datang dengan hati yang gentar. Dan saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika saya berdoa, memvisualisasikan dengan cara seperti itu. Bapak Ibu teman-teman boleh coba deh visualisasikan kita sendiri yang sedang datang di kerajaan Allah. Dan Allah duduk di tahtanya dan kita melihatnya dari kejauhan. Coba. Nah, cara lainnya yang bisa kita lakukan saat kita berdoa, ada tertulis di Alkitab Matius 6 ayat 6, Matius 6 ayat 7. Saya juga pernah mendengar begini, saya lebih suka jika berdoa itu jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Saat itu bagi saya tenang sekali, nggak ada keributan. Adakah di antara kita yang berdoa jam 4 pagi, jam 5 pagi? Tentunya ada. Setuju ya? Kalau kalau jam-jam begini saya pribadi jam-jam begini Bapak Ibu sekalian, saya belum balik dari alam mimpi. Ya, tapi saya sangat respect sekali dengan mereka yang bisa berdoa pagi sekali. Jam 4, jam 5 pagi, atau mungkin jam 3 pagi. Nah, kita tahu bagaimana kekuatan dari doa itu. Setuju ya? Oleh karena itu, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sering melihat stiker yang ditempel di belakang kaca mobil? Pray until something happen. Penginjilan. Hal apa yang paling utama dalam penginjilan? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, hal apa yang paling utama dalam penginjilan? Pastinya ada prospek yang mau kita injili. Kalau nggak ada prospek yang mau kita injili, masa kita ngomong sendiri? Kecuali kalau kita sedang buat video atau buat video TikTok. Nah, hal utama harus kita perhatikan saat penginjilan adalah kalimat yang kita pakai, intonasi kita. Jangan sampai menyakiti perasaan orang yang kita injili. Saya ulangi, hal utama yang harus kita perhatikan ketika kita penginjilan adalah kalimat yang kita pakai, intonasi kita. Janganlah sampai menyakiti perasaan orang yang kita injili. Nah, contoh yang pernah saya dengar seperti begini. Buat apa kita menyembah patung? Patung itu kan buatan manusia. Jika saya diinjili dengan cara seperti itu dan saya belum Kristen pada saat itu, saya akan marahi orang yang mengatakan seperti itu. Buat apa sembah patung? Patung kan buatan manusia. Nah, saya akan jawab seperti begini. Buat apa ada salib di gereja? Itu juga buatan manusia, bukan? Nah, malah salib yang ada di gereja saya itu yang buat adalah tetangga saya.
Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita penginjilan dengan cara seperti begini, adakah jiwa yang kita menangkan? Nggak ada, bukan? Ya kan? Pasti nggak ada. Jadi hati-hati dengan kalimat yang kita pakai, hati-hati dengan kata-kata yang kita pakai. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua lagi, saya pernah dengar, menurut saya itu ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Nah, ada seorang nasabah saya, ketika saya ke tempat dia di luar kota, bukan di kota Medan, dia bilang begini, Hendra, saya paling nggak suka dengan orang Kristen itu kalau mau ajak kita ikut percaya. Saya nggak suka cara mereka mengajak. Loh, terus saya nanya, loh Cek, emangnya mereka mengajaknya dengan cara bagaimana ya? Masa dia bilang begini, lu masuk Kristen lah, percayalah, kalau lu mati, gereja yang urus. Saya ulangi, lu masuk Kristen lah, percayalah sama Yesus. Kalau lu mati, gereja yang akan urus. Terus saya nanya sama Aceh ini, loh, masa begini cara penginjilan mereka? Iya. Lalu Aceh bilang apa? Gak usah kalian urus, biar yayasan aku yang urus. Ketepatan dia ketua yayasan pula di salah satu vihara yang ada di luar kota. Nah, kalau ketemu dengan yang model begini dan gaya penginjilan kita seperti itu, adakah jiwa yang kita menangkan? Nggak ada, bukan? Siapa yang menang? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa jawab, bukan? Siapa yang dimenangkan kalau gaya penginjilan kita seperti itu? Kembali lagi, hati-hati dengan kata-kata yang kita pakai. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Ada seorang pendeta, penginjilannya, kalau saya pribadi melihatnya, dia langsung to the point. Dan itu membuat orang yang di prospek, di injili, bisa langsung berpikir. Bagaimana kata dari pendeta ini? Pernahkah kita bayangkan setelah kita mati nanti, kita akan kemana? Dia mulai penginjilan dengan pertanyaan seperti begini. Pernahkah bro, sis, bayangkan ketika nanti suatu hari nanti mati, akan kemanakah kita? Nah, dari sana sudah mulai masuk. Ya. Saya punya kenalan seorang misionaris, dulunya bukan Kristen. Dari kepercayaan seberang, sepupu kita, hari ini dia sudah menjadi Kristen. Dan dulu yang dia lakukan adalah, dia mengambil kotoran hewan dan dia lempar ke gereja. Suatu ketika dia ditangkap oleh Tuhan. Dan hari ini dia menjadi misionaris. Luar biasa, bukan? Bagaimana seorang yang benci dengan Kristen, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pakai dia menjadi misionaris. Nah, mengabarkan Injil itu tanggung jawab siapa sih? Mengabarkan Injil, tanggung jawabnya siapa? Saya pernah bilang begini, penginjilan bukanlah tugas pendeta, evangelis, guru sekolah minggu, pengurus, aktivis, pekerja. Bukan. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan haruslah menginjili. Jadi tugas penginjilan adalah tugas kita semua anak-anak Tuhan. Pendeta, evangelis, mereka hanya menang di sebutan karena mereka ada panggilan. Setuju ya? Mereka ada panggilan dan mereka menyelesaikannya secara akademis. Menyelesaikan kurun waktu melayani, baru bisa jadi pendeta.
Tapi tugas penginjilan sesungguhnya bukan hanya tugas mereka. Tugas penginjilan adalah tugas semua anak-anak Tuhan. Kenapa? Menurut D.W. Ellis, di Matius 5 ayat 13 sampai 16, nah kita akan, nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-16. Sampai hari ini apakah perbuatan kita sudah terlihat baik? Sampai hari ini, apakah perbuatan kita sudah terlihat baik di hadapan orang? Terlebih lagi di hadapan Bapa. Semua orang pernah dengar, semua orang juga percaya, garam dan terang dunia. Sudahkah kita menjadi garam? Sudahkah kita menjadi terang dunia? Berapa banyak orang yang gara-gara melihat kehidupan kita, mereka jadinya down. Berapa banyak orang-orang yang gara-gara kehidupan kita menjadi syak bagi mereka. Setuju ya? Berapa banyak? Banyak sekali, bukan? Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku. 2 Korintus 5 ayat 20, kami adalah utusan-utusan Kristus. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4, teladan orang Kristen dalam gereja mula-mula. Matius 28 ayat 19-20, perintah Yesus Kristus. Makanya ini kita harus lakukan, karena ini adalah perintahnya bos kita loh Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa kita harus menginjili. Jadi penginjilan adalah kewajiban semua orang yang telah menerima dan juga yang akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setiap dari kita wajib mengabarkan Injil. Setiap daripada kita wajib mengabarkan Injil. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karunia-karunia yang dianugerahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, motivasi yang bisa kita pakai ketika kita menginjili, mengabarkan Injil itu berarti memuliakan Tuhan. Mengabarkan Injil itu bagian dari tanggung jawab melayani Tuhan. Mengabarkan Injil mendampakkan harta kekal di surga. Kesempatan mengabarkan Injil terbatas. Di Yohanes 9 ayat 4. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh baca di 2 Korintus 5 ayat 15. Saya pernah dengar begini, dan mungkin juga saudara-saudara juga pernah mendengar ini. Ketika Injil sudah diberitakan kepada semua orang, maka kesudahannya akan tiba. Pernah dengar? Sering dengar? Masih dengar? Ketika Injil Tuhan diberitakan kepada semua orang, maka kesudahannya akan tiba. Bukankah saat ini dengan kecanggihan internet, Injil semakin cepat disebarluaskan? Setuju? Bukankah dengan kecanggihan internet, Injil akan semakin disebarluaskan? Dan ketika Injil semakin tersebar luas, maka kesudahannya akan tiba. Terakhir, melalui gaya hidup kita, secara tidak langsung, Injil itu sendiri juga diberitakan. Saya ulangi, melalui gaya hidup kita, secara tidak langsung, Injil itu juga sudah diberitakan. Saya pernah tulis begini, karena saya suka nulis quote, dan juga saya juga sering bilang kepada teman-teman, ketika 4 paku dipakukan ke peti mati kita, maka orang-orang akan mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Saya ulangi. Ketika 4 paku dipakukan ke peti mati kita, maka orang-orang yang mengenal kita akan mengetahui siapakah kita sesungguhnya. Tuhan memberkati.